Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semuanya, kembali lagi kita melanjutkan belajar Nahwul Wadih dari kitab Nahwul Wadih, belajar nahwu dasar dengan menggunakan kitab Nahwul Wadih. Mari kita mulai belajar kita pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa semoga kita diberi ilmu yang manfaat dan juga keberkahan untuk setiap ilmu kita dan juga kepada guru-guru kita. Ibtiwan limardhatillah wa li syafaati Rasulillah wa khususan ila jami' muallimina wa mudarrisina wa bil khusus ila muallifi hadzal kitab. Naqra'u al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, pembagian fi'il berdasarkan waktu pengerjaannya, di mana kita sama-sama tahu bahwa fi'il itu adalah kata kerja ataupun lafadz yang menunjukkan makna pekerjaan. Kemarin pada bab sebelumnya kita mempelajari tentang pembagian-pembagian kata. Isim adalah kata benda, sementara fi'il adalah kata kerja, dan harf adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus disandarkan pada isim ataupun fi'il. Sekarang fi'il dibagi menjadi beberapa macam bergantung kepada pengerjaannya. Jadi pekerjaan dalam bahasa Arab disebut fi'il, dibagi menjadi pertama adalah fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu apa? Kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita baca contoh-contohnya terlebih dahulu seperti biasa. Al-amsilatu utawi biro-biro misal, beberapa contoh. Yang pertama, jaro al-kalbu, telah lari. Siapa yang lari? Al-kalbu, anjing. Contoh yang kedua, waqafa ar-rajulu, waqafa, telah berhenti. Yang berhenti siapa? Ar-rajulu, orang laki-laki. Jadi waqafa ar-rajulu, telah berhenti seorang laki-laki. Doa al-kitabu, doa, telah hilang sebuah kitab. Dakotis sa'atu, telah berdetak sebuah jam. Ja'atil bintu, telah datang seorang wanita, seorang anak perempuan. Badatid dajajatu, telah bertelur seekor dajajah, ayam betina. Jadi contoh-contoh 6 tadi adalah contoh-contoh dari fi'lul madhi. Jaro al-kalbu, fi'ilnya itu jaro, al-kalbu itu isim. Al-bahsu, pembahasannya. Ta'ammalil kalimatil ula fil amsilati sabiqati tajiduha af'alan. Jika memperhatikan kepada kalimat-kalimat yang pertama pada contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan, semuanya itu fi'il. Jadi jaro, waqafa, doa, dakoti, yaitu kemudian ja'at dan badot, karena dihidupkan menjadi kasroh, itu semuanya adalah fi'il af'al. Kenapa? Karena li'anna kulan minha yadullu ala husul amalin fi zamanin khasin. Karena setiap kalimat-kalimat tadi, jaro, waqafa, doa, dakot, ja'at dan badot, menunjukkan terjadinya pekerjaan pada zaman tertentu. Wa iza tadabbarta hadza zaman, kalau diperhatikan dengan seksama waktu pengerjaannya tersebut, wajadtahu zamanan madian, maka akan kau dapati, kita akan mendapatinya pengerjaannya ini pada zaman yang telah lampau. Fa kalimatu jaro fil misal, contoh misalnya kalimat jaro pada contoh yang pertama fil misalil awali, tadullu alal jari fi zamanil ladzi madha qabla takallum, menunjukkan bahwa jaro tadi adalah lari, di mana larinya ini terjadi pada zaman madhi, zaman yang telah lampau, qabla takallum, sebelum bicara. Artinya sudah terjadi sebelum bicara. Nah,
Jadi yang dimaksud fi'il madhi itu tidak yang sudah terjadi lampau lama, tetapi beberapa saat yang lalu sudah dilakukan pun itu masuk fi'il madhi. Nah, langsung kaidahnya al-fi'lul madhi wa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Setiap fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan, di mana pekerjaannya ini menunjukkan pada waktu yang lampau. Jadi setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya pekerjaan di masa yang lampau disebut sebagai fi'il madhi. Itu fi'il madhi. Nah, kita lanjutkan tadi pembahasannya. Wa kalimatu waqafa, demikian juga kalimat waqafa. Fil misal lisani pada contoh yang kedua, tadullu ala al-wuquf fi zamanil ladzi madha qabla takallum. Kalimat waqafa menunjukkan wukuf, menunjukkan berhenti pada zaman yang telah terjadi atau telah lampau sebelum bicara jumlah tersebut. Wa halu majaron, dan juga demikian seterusnya. Walidzalika, maka demikian tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat fi'lan madhiyan. Setiap kalimat yang disebutkan pada contoh yang pertama itu semuanya adalah fi'il madhi. Paham ya? Jadi intinya fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan telah lampau atau telah dikerjakan sebelum dibicarakan. Sebelum bicara sudah menunjukkan pekerjaannya sudah dikerjakan. Jadi yang dimaksud fi'il madhi tidak dimaksudkan lampaunya sudah lama, tapi juga baru saja dikerjakan. Ukurannya itu takalum. Jadi sebelum diucapkan pekerjaannya sudah dikerjakan, maka itu fi'il madhi. Baik, pembagian fi'il yang pertama yaitu fi'il madhi sudah selesai. Kita masuk kepada pembagian fi'il yang kedua yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' saya langsung saja. Amsilahnya aghsilu yadaya, albasu siyabi, nal'abu bil qurati, namshi fil hukuri. Aghsilu itu saya sedang mencuci tangan. Kemudian albasu saya sedang mengenakan siyabi pakaianku, nal'abu kita sedang bermain atau kita akan bermain bil qurati dengan bola. Namshi fil hukuri kita akan berjalan di kebunan. Pembahasan al-kalimatul ula fil amsilah sabiqah kullu af'al. Kalimat-kalimat tadi yang saya bacakan pada contoh itu semuanya itu fi'il yang pertama. Li'anna kullu minha yadullu ala amalin fi zamanin khas. Karena apa? Karena setiap dari kata-kata yang saya ucapkan pada misal tadi semuanya menunjukkan pekerjaan pada zaman yang khusus. Dan kalau kita mengangan-angan lebih dalam lagi, idza tadabbarna hadzal zaman fi kulli minha wajadnahu hadiran aw mustaqbalan. Kita mendapatinya pekerjaan ini pada waktu hadir ataupun mustaqbal. Artinya apa? Hadir itu sedang dikerjakan, mustaqbal itu akan. Sehingga pada pembahasan fi'il mudhari ini kita mengambil kesimpulan setiap pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan disebut sebagai fi'il mudhari'. Maka kaidahnya berbunyi al-fi'lul mudhari' huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah setiap fi'il atau kata kerja yang menunjukkan atas tercapainya sebuah pekerjaan pada zaman yang hadir atau zaman yang mustaqbal. Zaman yang hadir itu artinya waktu pengerjaannya sedang berlangsung, dikerjakan, dan juga takhotubnya sedang bersamaan dengan itu. Awil mustaqbal atau takhotubnya atau pengucapan fi'il mudhari' tersebut menunjukkan pekerjaan yang belum dikerjakan, artinya akan dikerjakan. Sekali lagi, fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhari'ah, dan haruslah fi'il mudhari' ini harus dimulai dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada hamzah, nun, ya, dan ta. Contohnya yaf'ulu, naf'ulu, af'ulu, taf'ulu. Nah, ini semuanya dimulai dengan huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Wazannya itu wazan fi'il mudhari'.
Kita langsung lanjut kepada fi'il amr. Pembagian fi'il berdasarkan pekerjaannya itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Selanjutnya fi'il amr. Fi'il amr adalah setiap fi'il yang meminta terjadinya sesuatu pada zaman mustaqbal. Artinya permintaan untuk mengerjakan sesuatu, bisa disebut juga sebagai perintah. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan kata perintah atau permintaan dilakukannya pekerjaan. Contoh, il'ab bil qurah, mainlah dengan bola. At'im kittoka, berilah makan kucingmu. Nazif siyabaka, bersihkanlah pakaianmu. Nam mubakiran, tidurlah lebih awal. Tamahal fiseri, santailah dalam berjalan. Tamahal, pelan-pelanlah. Ajid madhut ta'ami, dan seterusnya gitu ya. Jadi contoh-contoh itu adalah semuanya menunjukkan wazan fi'il amr. Fi'il amr itu sendiri apa? Fi'il amr sendiri itu adalah al-kalimat fi'il amr mutaqaddimah af'al, semuanya itu fi'il, kemudian yadul ala zamanin khas, menunjukkan zaman khas. Dan setiap lafaz itu yatlubu fil mukhatab wa ya'muruhu ayati amalan fi zamanin mustaqbal. Ya'muruhu ayati amalan, meminta untuk menghadirkan perbuatan pada zaman yang akan datang mustaqbal. Itu disebut sebagai fi'il amr. Dia mengerjakan sesuatu, permintaan untuk mengerjakan sesuatunya itu disebut fi'il amr. Baik, saya ulas dari awal. Pembagian fi'il itu kata kerja sesuai yang sudah sesuai yang sudah kita pelajari bersama pada bab sebelumnya. Fi'il adalah kata kerja, lafaz yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Itu fi'il. Dibagi menjadi 3 sesuai dengan waktunya. Kalau pekerjaan itu dilakukan pada masa yang lampau atau telah dikerjakan, maka disebut sebagai fi'il madhi. Sekali lagi, fi'il madhi. Wazannya wazan fi'il madhi. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Itu semuanya wazan fi'il madhi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu nanti bisa dipelajari, dihafalkan di ilmu shorof. Kemudian fi'il mudhari. Pembagian yang kedua, fi'il mudhari yang dikerjakan pada zaman sekarang atau zaman yang akan datang, itu fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir fi'il amr. Fi'il amr itu perintah atau permintaan untuk mengerjakan sesuatu, itu fi'il amr. Baik teman-teman semuanya, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pembelajaran yang ketiga, yaitu pembagian macam-macam fi'il berdasarkan waktunya. Aku qouli hadza astaghfirukum. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan cantumkan pertanyaan pada komentar, nanti akan kita jawab satu persatu sesuai dengan subtemanya ya, sesuai dengan bab-babnya. Aku qouli hadza, mohon maaf atas segala keterbatasannya ataupun keterangannya yang agak dipercepat, dipersingkat, karena di sini waktu sudah menunjukkan cukup malam dan juga kita sesuaikan dengan beberapa materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.